Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak harap kita semua baik-baik saja ya. Oh iya, di tengah keadaan yang sulit sekarang, kakak harap adik-adik tetap stay di rumah ya. Jangan keluar rumah dan tetap pakai masker jika ingin bepergian. Cuci tangan dengan benar. Adik-adik, oh iya, perkenalkan nama kakak. Kakak bisa dipanggil Kak Doni, nama panjang kakak Lambertus Doni Permadi. Nah, oh iya, enaknya kita sekarang ngapain ya? Aha, bagaimana kalau kita mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Nah, adik-adik pernah mikir nggak nih, apa saja sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Nah, kalau kita ingin membahas kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu banyak sekali. Ya adik-adik, nah salah satu hal yang paling sederhana yaitu kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah kita masih diberi nafas kehidupan. Nah, jadi adik-adik bisa bernafas sekarang sampai saat ini itu karena kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Jika kita ingin mengenal lebih dalam apa saja kebaikan Tuhan, nah adik-adik perlu tahu Tuhan telah mengutus putranya yang terkasih untuk kita. Karena cinta Tuhan terlalu besar kepada umat manusia, Dia mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, siapa itu putranya? Yaitu Yesus Kristus. Adik-adik ya, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu sendiri diutus oleh Allah untuk penebusan dosa manusia. Kenapa bisa gitu, Kak? Kenapa Yesus harus menebus dosa manusia? Itu tadi adik-adik, karena kita sebagai manusia itu kerap kali berbuat salah, berbuat dosa. Nah, maka dari itu Tuhan yang telah mencintai kita ingin membebaskan kita dari belenggu dosa tersebut. Dan pada akhirnya Ia mengutus putra yang terkasih untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu hendaklah kita juga harus berbuat baik ya adik-adik kepada sesama, orang tua, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik? Yaitu dengan meneladani sikap Yesus. Wah, dan kita tahu nih bahwa sikap Yesus ini adalah hal yang paling patutnya kita contoh. Yesus itu baik, rendah hati, suka menolong, baur-baur dengan siapa saja. Nah, sikap teladan Yesus ini banyak sekali tertuang dalam kitab suci. Nah, hal inilah yang harus kita teladani. Nah, bagaimana cara kita meladaninya? Yaitu dimulai dengan diri sendiri. Nah, adik-adik, langkah awal kita untuk bisa mengasihi atau berbuat baik kepada sesama adalah dengan kita harus dibaptis. Nah, adik-adik udah ada yang dibaptis belum nih? Yang bilang ada yang belum loh. Kalaupun belum, semohon untuk adik-adik baptis segera agar adik-adik ini menjadi 100% anak Allah. Nah, kisah Yesus dibaptis ini ada tertuang dalam kitab suci, yaitu seperti ini. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, gimana adik-adik setelah melihat kisah tentang Yesus dibaptis tadi? Nah, seru kan? Kenapa kita perlu dibaptis? Adik-adik harus ingat, kita perlu dibaptis adalah sebagai langkah awal untuk gerbang kita menjadi anak Allah 100% iman kita Katolik. Jadi adik-adik harus dibaptis semua ya.
Nah, tidak boleh tidak. Nah, terus seterusnya apa yang bisa kita lakukan dengan meneladani Yesus, yaitu dengan taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kakak masih punya satu cerita bagaimana Tuhan Yesus ini taat kepada Tuhan. Nah, waktu itu Yesus sedang berpuasa. Nah, dan dia ini selama berpuasa ini diganggu terus oleh iblis, dirayu terus sama setan. Nah, penasaran nyari ceritanya seperti apa? Ya udah, kalau benar-benar penasaran, begini ceritanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, bagaimana adik-adik setelah nonton kisah Yesus yang dicobai tadi? Nah, dalam kisah tadi Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa digoda oleh iblis. Nah, salah satu contoh kecilnya yaitu ngantuk, malas belajar, main HP seharian. Nah, ini adalah contoh-contoh rayuan setan ya adik-adik, rayuan iblis. Nah, adik-adik tentunya harus melawan rasa rayuan dari iblis tersebut. Dengan cara seperti apa? Dengan cara adik-adik terus meningkatkan iman kepada Yesus, begitu mencintai sesama. Nah, dan juga adik-adik perlu tahu Tuhan Yesus itu gemar sekali berdoa. Nah, adik-adik juga harus rajin berdoa. Nah, seperti apa? Atau saat apa dia harus berdoa? Nah, misalnya saat adik-adik sebelum tidur, adik-adik harus berdoa dengan mengucapkan tanda salib dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, atau mungkin ketika adik-adik ingin pergi ke sekolah, salah satu contoh doa yang simple itu dengan adik-adik membuat tanda salib saja. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan agar adik selalu dilindungi dalam setiap aktivitas. Nah, itulah mengapa kita juga harus rajin berdoa, harus selalu berdoa dalam setiap melakukan aktivitas, baik itu sebelum maupun sesudah. Nah, saat sudah melakukan aktivitas pun kita harus berdoa. Nah, selain berangkat ke sekolah, apalagi sebelum dan sesudah makan. Kan adik-adik, anak-anak Katolik sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Kalau kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Allah karena kita masih bisa diberi makanan, kita masih bisa menikmati hidup. Nah, makanya hendaknya kita tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya,
gitu ya. Nah, sekian ya adik-adik pengenalan kita tentang Allah dan juga putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah melihat video ini, kakak harap adik-adik selalu berbuat baik kepada sesama ya. Jangan mudah menjadi orang yang pendendam, jangan menjadi orang yang pemarah. Adik-adik harus menjadi sabar ya. Baiklah, sekian kebersamaan kita. Nah, kakak harap adik-adik senantiasa selalu sehat, dilindungi dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.